Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya Hendrik Setiawan. Kyou wa desu ne, Kyuryo ni shite minasan ni oshiitai to omoimasu. Jadi pada kesempatan kali ini ingin berbagi informasi pada teman-teman semua yang penasaran tentang gaji pemagang di Jepang. Dan jadi ini tuh gaji ke 37 saya di Jepang. Kenapa bisa ke yang ke 37? Karena setelah 3 tahun selesai kontrak, nggak pulang dulu dan langsung nambah 2 tahun. Tapi bukan pakai visa Tokugino, pakai visa yang sanggup. Kenapa? Karena pada tahun 2020 pertengahan sangat sulit untuk mencari informasi tentang Tokugino, dan kalau ngambil Tokugino harus pulang dulu dan ngurus untuk buat visa yang baru dan memerlukan waktu yang cukup lama. Oleh karena itu memutuskan untuk ngambil visa sanggu dan berada di tempat perusahaan yang sama dan langsung nambah 2 tahun. Langsung kita buka ya. Jadi ini gajian bulan kemarin, bulan 12. Jadi kalau di perusahaan saya itu sistem gajinya ditransfer. Jadi kita tinggal terima slip gaji sama rincian potongan dan asuransinya. Jadi bulan 12 kemarin itu hari masuk saya atau Shukin Nishu itu 21 hari. Jadi 21 hari selama 1 bulan plus Zangyo-jikan atau jam lemburnya itu 8 jam. Jadi total selama 21 hari aku kerja itu dibayar 162.855 yen, atau kalau kita rupiahkan sekitar 19 jutaan. Sama Sangyo Teateku atau jam lembur yang tadi 8 jam itu sebesar 9.656 yen. Jadi kalau dijumlah itu sebesar 172.511 yen. Itu gaji kotor aku bulan 12 kemarin. Jadi dari total 172.511 yen masih ada banyak lagi potongan-potongannya. Itu yang pertama ada Kenko Hoken atau asuransi kesehatan sebesar 8.670. Jadi kalau selama di Jepang kalian harus bayar yang namanya Kenko Hoken. Ini hukumnya wajib. Kalau kalian nggak bayar, nanti kalau kalian ke rumah sakit akan dikenai biaya yang mahal. Jadi gunanya Kenko Hoken ini, kalau kalian ke rumah sakit nanti ada Hoken yang membantu, jadi biayanya akan lebih murah gitu. Dan yang kedua adalah Kokusei Nenkin Hoken atau asuransi pensiun. Jadi sama, kita di sini setiap bulan juga harus membayar asuransi pensiun, dan setiap tahunnya itu akan berbeda, dari tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, dan seterusnya. Kalau saya sendiri sebesar 15.555 yen. Sebenarnya kalau orang Jepang sendiri itu setelah umur 60 tahun ke atas baru bisa mencarikan. Tapi cuman karena kita itu orang asing, jadi setelah kita habis kontrak, kita bisa ngurus uangnya yang kita bayar setiap bulan supaya bisa kembali lagi ke kita gitu. Terus ada, dan potongan selanjutnya atau yang ketiga adalah Koyo Hoken atau asuransi ketenaga kerjaan gitu. Jadi setiap bulan juga sama, harus membayar asuransi ketenaga kerjaan. Potongannya setiap bulan itu kalau di pabrik saya berbeda-beda, tergantung
kalian tergantung gaji kalian, tergantung gaji saya gimana. Kalau gaji saya tinggi, berarti potongan asuransi ketenaga kerjaannya ini juga akan naik. Kalau gaji saya rendah, otomatis potongan asuransi ketenaga kerjaan ini juga akan turun gitu. Kalau sekarang ini 518 yen atau sekitar 60 ribuan. Dan potongan yang keempat atau yang selanjutnya itu yaitu Shotoku-zei atau pajak penghasilan. Jadi setiap kalian gajian di Jepang itu akan ada pajak penghasilan. Jadi sama-sama semakin kalian tinggi penghasilannya, pajaknya juga akan semakin naik gitu. Sebesar 2.910 yen atau sekitar 350.000. Dan yang kelima ada yang namanya Juminzei atau pajak tempat tinggal. Jadi selama kita tinggal di Jepang, setiap bulannya itu juga dikenai pajak. Tapi kalau yang Juminzei ini untuk tahun pertama kita nggak dikenai pajak, mulai dari tahun kedua, tahun ketiga dan seterusnya. Itu sebesar 4.300 yen. Dan potongan selanjutnya itu ada ryohi atau apato atau tempat tinggal kita di sini. Itu sebesar 21.200 yen. Jadi ini setiap orang atau setiap perusahaan pun juga akan beda-beda, tergantung tempatnya, tergantung fasilitasnya juga. Kalau saya 21.200 yen itu sudah termasuk tempat tinggal, gas, air, sama listrik. Jadi empatnya udah tercantum, dan kalau di total sebesar 21.200 yen gitu. Jadi dari awal tadi gaji kotornya yang sebesar 172.511 yen, dan dikurangi potongan-potongan yang saya sebutkan tadi sebesar 53.153 yen. Jadi potongan saya selama 1 bulan itu sebesar 53.153 yen atau sekitar 6 jutaan. Dan dikurang itu, jadi keluarlah gaji bersih saya itu sebesar 119.358 yen. Ini gaji bersih saya. Jadi dari 119.000 yen tadi itu masih akan kepotong lagi, tapi kepotongnya itu ke pribadi, misalnya buat makan, biar sama buat jalan-jalan atau kebutuhan lainnya. Kalau di rata-rata sebulan itu kurang lebih makan sama bayar wifi, bayar kartu internet kurang lebih 30.000 yen. Jadi kalau kita kurangi lagi dari 119.000 yen, kita kurangi 30.000 yen, itu kurang lebih uang yang saya bisa tabung 90.000 yen gitu. Dan itulah tadi rincian gaji saya per bulan, kurang lebihnya, rata-ratanya. Kadang bisa lebih dari itu, kadang juga bisa di bawahnya lagi. Dan itulah rincian gaji saya bulan 12 kemarin. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang penasaran atau pengen tahu tentang gaji di Jepang. Dan buat teman-teman yang sekarang lagi menunggu proses keberangkatan, yang akan pergi ke Jepang, tetap semangat nunggunya. Semoga pandemi ini segera berakhir dan bisa normal seperti sedia kala. Dan berapapun jumlah gaji kalian, baik yang di Indonesia maupun di Jepang, di Taiwan, dan di Korea, gak usah iri sama yang gajinya lebih besar, ataupun gak usah minder dengan gajinya yang kecil. Tetap kita harus syukuri dan harus bisa menabung buat masa depan kita. Terima kasih. Dan yang mungkin yang kurang paham, bisa kalian komen di bawah ini. Nanti akan saya jawab satu persatu komenan kalian tentang gaji di Jepang. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Mite kurete arigatou gozaimashita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.